Jadi bakat itu potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Terus kalau minat itu ketertarikan terhadap suatu bidang atau aktivitas. Jadi kayak minat di suatu bidang atau aktivitas, contohnya minat apa ya? Bermain bola atau main bulu tangkis. Selanjutnya cara mengenali minat dan bakat. Yang saya rangkum di sini ada 5 poin. Yang pertama, ketahui apa yang menarik buat kamu. Contohnya itu kayak hobi atau pekerjaan yang ketika kamu kerjakan berlarut-larut, kamu tetap enjoy ngelakuinnya. Nah, yang kedua, prestasi. Prestasi itu ada bermacam-macam. Contohnya kayak kalian juara kelas berturut-turut, atau ikut olimpiade, atau juga kalian sering ikut sukarelawan, atau juga kalian bantu bisnis orang tua. Jadi prestasi itu cerminan dari minat dan bakat kalian. Nah, yang ketiga, bertanya pada orang terdekat. Tanpa kita sadari, orang terdekat malah lebih tahu potensi diri kita sendiri daripada kita. Jadi kalian bisa bertanya ke teman, sahabat, atau orang tua. Nah, yang keempat, kepo dan berani mencoba hal-hal baru. Kepo di sini tuh artinya penasaran dengan banyak hal. Kepo juga bisa bantu kalian untuk menemukan bakat dan minat yang belum kalian ketahui. Kepo juga sebenarnya belum cukup. Kita harus berani mencoba hal-hal baru. Kita sendiri nggak bakal tahu bakat atau kemampuan apa yang kita miliki sebelum kita mencobanya, bukan? Nah, melakukan hal-hal baru justru menjadi cara untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Yang terakhir, ikut tes minat bakat online atau ke psikologi. Jadi buat kalian yang nggak punya teman buat bertanya, kalian bisa ikut tes minat bakat online. Nongkrong di Indomaret duduk. Jadi jenis minat dan bakat itu ada 2. Yang pertama jenis minat avokasional dan minat avokasional. Minat vokasional itu lebih mengarah ke bidang pekerjaan. Nah, minat vokasional juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu profesional, komersial, dan kegiatan fisik. Minat profesional, contohnya minat kepada bidang keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Lalu minat komersial itu minat pada pekerjaan, akuntansi, dan dunia usaha ataupun sebagainya. Terus yang terakhir, kegiatan fisik itu minat pada bidang mekanik ataupun kegiatan luar lainnya. Terus minat vokasional merupakan minat ataupun yang dilakukan sesuai kepuasan ataupun hobi masing-masing seseorang. Lalu bakat juga dibagi menjadi 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu kemampuan umum yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu bakat khusus itu yang belum tentu bisa dimiliki oleh setiap orang. Kayak bisa dibilang bakat khusus itu kemampuan ataupun kecakupan yang hanya dimiliki oleh masing-masing seseorang. Hubungan minat dengan bakat. Keberadaan minat merupakan faktor utama bagi pengembangan bakat, karena tanpa adanya minat, bakat tidak akan berjaya. Artinya, minat yang tinggi akan membuat seorang anak mampu melakukan sesuatu sekaligus yang bakat. Sebaliknya, bakat tanpa minat akan membuat seseorang sulit melakukan bakat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan bakat itu biasanya dari genetik, lingkungan, sama pendidikan. Kalau dari genetik biasanya turunan dari orang tua. Kalau lingkungan biasanya kayak lingkungan sekolah yang baik, kalau sekolahnya baik biasanya bakat dan minatnya itu ya bagus, itu bisa dikembangin. Sama faktor pengalaman, tergantung pengalamannya apa. Oke, dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Hadir. Satu dulu ya, dari sana dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Fitriana Tova. Nah, ingin bertanya, sebelum masuk universitas ingin menentukan jurusan lebih baik memilih jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Faisal dari kelompok 4. Ingin bertanya nih, bagaimana sih cara kita menggali potensi dari bakat kita itu sendiri, itu gimana caranya? Dan 3 aja ya, 3 pertanyaan aja ya. Selanjutnya kelompok mana yang mau bertanya lagi? Masuk ke Pak. Enggak, apa enggak? Pak. Tadi kayaknya pengen jawab tuh bertanya kan? Tanya ini ya si siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Cara apa saja yang bisa digunakan untuk menggali Ada sama. Apa yang akan terjadi jika ada bakat namun tidak ada minat? Tadi udah. Nanya yang sama, ganteng. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat? Udah. Oh. Ini Pak Hanif. Perkenalkan, nama saya Hanif Irfan. Ya. Dari kelompok 1, saya ingin bertanya. Berapa nih kita punya bakat? Tapi kalau ekonomi gimana ya? Ya. Itu kelompok saya tuh nanya 2 kali. Emang mau bertanya? Jawab dulu lah. Aku nanya lagi kan. Lihat di lanjutnya ya. Bisa boleh bisa. Bisa boleh bisa. Pinjam.
Ditulis itu harus. Udah mau berapa? Sabar. Coba. Apa sih makin ini nggak butuh bantuan. Habis agas. Goceng. Sepeda apa nih? Gambar ya sampai. Ya ada satu. Nah,
Berbanyak layanan turnamen. Sikat. Iya. Oke, izin jawab kelompok 1 ya. Tadi kan pertanyaannya apa yang terjadi jika ada bakat tapi tidak ada minat. Jadi menurut saya biasanya hal kayak gini itu difaktorkan karena adanya dorongan eksternal, bisa jadi karena orang tua atau hal lain. Nah akibatnya mungkin jadi kurangnya kemajuan atau pencapaian. Misalnya kayak dipaksain sesuatu gitu orang tua. Kencing. Yang kencing. Ya jadi kan bilang kan kayak orang tua. Nah kita punya bakat, cuma orang tua nggak seneng gitulah gitu, paksain yang lain. Jadi kita nggak punya minat lagi sama bakat itu. Oh iya. Terima kasih Rizky. Izin jawab ya buat pertanyaan dari Pindah. Kan pertanyaannya sebelum masuk universitas pilih jurusan sesuai bakat atau minat. Kalau dari aku itu lebih milih dari bakat, karena kalau misal kita cuma ngikutin minat tapi nggak ada bakat, itu lebih berat di kita buat ngikutin fakultas itu. Kayak jurusan ya. Tapi ya balik lagi ke diri kita. Kalau misal kita masih buat ngikutin yang kita minatin tapi nggak ada bakat itu, ya. Ya tergantung minat sih. Jawab nggak? Tidak. Kamu kasih deh. Maju dong tapi kalian kalau kamera. Maju. Kamu jawab kan aku. Kurang puasnya di mananya? Kalau misalnya minat kita lebih besar daripada bakatnya gimana? Ya itu Minat lebih bagus. nggak masalah juga, balik lagi ke diri kita. Tapi kalau dari aku sendiri itu bakal berat buat dijalaninnya karena kita nggak ada bakat di fakultas itu. Sebenarnya bakat itu cerminan dari minat kita loh. Sebenarnya nih, walaupun nih, tadi kan ada pertanyaan apa yang terjadi jika ada bakat tanpa minat. Walaupun kita nggak ada bakat, walaupun kita nggak ada minat tapi ada bakat, yang pasti nih di awal-awal bakat kita pasti ada minat. Paham nggak? Bikin minatnya hilang. Oke, yaudah, terima kasih. Misalkan kalau misalkan kita lebih berminat ke semacam kayak akuntansi, jadi kan bakat itu kan apa sih kayak akuntansi itu lebih ke minat kan ya. Nah sedangkan bakat itu lebih ke kayak misalkan berhubungan kayak di kafe gitu kan. Tapi kayak gitu menurut saya lebih kayak sesuai jurusannya, sesuai jurusan yang mau diambil. Iya baru kerja. Itu Sesuai minat. sesuai jurusan, misalkan saya lebih ke minat saya tuh lebih ke akuntansi dan Jaja tuh lebih ke kayak ke gambar. Berarti kan Jaja harus ambil jurusan yang sesuai bakatnya dan saya harus ambil jurusan tuh sesuai minat saya gitu. Kan? Jadi dia lebih ke sesuai jurusannya.
doang? Karena minat. Kan pasti kalau misalkan minatnya itu kan kayak apa sih? Misalkan lebih suka berhitung yang kayak warna. Ya gitu kan berarti kan kayak apa sih? Gimana ya? Kayak suka gitu loh kan ya? Iya, tadi nggak ada tuh tanpa ada yang sadari ada tuh punya bakat itu. Iya. Nah, berarti berhubungan kedua-duanya dong. Berarti nggak cukup ke minat doang atau nggak bakat doang. Jawab Farel. Farel jawab. Ya udah sebelum yang jawabnya naik dong. Jawab Farel. Jadi kalau kita terhalang oleh ekonomi, kita sebisa mungkin kita berbanyak latihan dan Tadi kamu nanya apa, Rika? Jawab yang cepat. cari kupon. Coba jelasin kayak gimana. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Jina sama Eka menurut kita tuh pertanyaan hampir sama, jadi jawabnya barengan. Yang nanya mana yang nanya? Oh ya, main HP ya. Jadi jawabannya itu juga sama kayak apa yang udah tadi kita jelasin. Ketahui apa yang menarik, ketahui apa yang menarik buatmu. Itu kayak contohnya hobi atau pekerjaan yang kamu kerjakan berlama-lama tapi kamu enjoy ngerjainnya. Terus yang kedua tuh prestasi. Prestasi itu bermacam-macam. Entah kalian juara kelas berkali-kali, ikut olimpiade sering jadi sukarelawan atau bantu usaha orang tua kalian. Terus abis itu refleksi diri itu kayak kenali kekuatan kalian sama kelemahan. Contoh kayak gitu. Habis itu uji coba atau eksplorasi. Coba lakuin aktivitas atau hobi apapun yang kalian minati. Jawab nggak? Jawab nggak? Ini karena kami bingung sama pertanyaannya Hakim, jadi bisa dibantu tim Sangga. Cuman cari support. Kita yang mau bagi
Bawa Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Hanif. Kita dari tim Sangga kelompok 3 mencari dukungan secara finansial atau membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah biaya. Ada ekonominya lagi berapa? Ya kan nyari finansial, cari. Dari beasiswa Baik, ini. baik. Hah? yang ini juga usaha lu. Kalau kamu punya bakat, kamu bisa nyari beasiswa Dulu sih beasiswa terus tapi gua nggak kepikiran kok. dari prestasi yang kamu punya. Ya. Ya. Ada yang mau lagi? Ikut lomba-lomba di bawah Ya. pemerintahan. Ya. Misalnya. Ya, tapi kita daftarnya tuh gratis, tapi gimana caranya pas juara tuh kita dapat uang. Ya. Gimana? Ya, kalau usaha itu nggak mungkin karena ekonominya lagi. Aneh, kan tadi kan bilangnya ada bakat, tapi terlalu Iya, iya. Oke. Kan kamu punya bakat. Ya. Kenapa nggak dari bakat itu kamu jadiin usaha? Kayak contohnya kamu bisa gambar. Kamu jualin gambar kamu tuh ke orang. Misalkan kamu bisa pasti bisa PBB. Ya. Gimana caranya kamu bisa jadi pelatih di sekolah? Ya. Sama di sini nggak digaji. Ayo. Foto. Cari dari sekolahan lain. Iya. Ya, SD SMP tuh biasanya SMP kan nih. Cari sekolahnya di sekolah lain yang gratis juga. Karena kalau misalkan kamu hanya di tempat alumni kamu nih, misalkan kamu sekolah SMP kamu dulu, kamu bakal dianggap sebagai alumni bukan pelatih. Ya. Jawab enggak? Jawab. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Udah ada Pak, ada yang mau bertanya Dua lagi? paling. Nggak ada ya? Kami tutup dari kelompok kami. Oh iya. Terakhir kesimpulan dari kelompok 4. Lama banget nih Haikal nih, astagfirullah. Jadi kesimpulan itu dari materi ini adalah minat dan bakat anak sangat penting dimulai dari sejak dini karena minat tersebut dapat mempengaruhi masa kanak-kanak hingga dewasa yang berujung pada bakat anak yang sebenarnya. Menurut hasil penelitian dari Nucleus dan Banducci, karena macam-macam pekerjaan dan pandangan anak mengenai pekerjaan berdasarkan pada pengetahuan mereka, baik atau tidak baik juga dapat menjadi dasar terhadap minat pekerjaan tersebut. Dan juga dukungan dari orang tua terhadap minat dan bakat anak itu sangat penting dimulai dari kecil karena dengan adanya dukungan dari orang tua sejak dini, anak menjadi mudah dalam menemukan jati dirinya. Nah, walaupun tanpa minat dan bakat tidak akan berguna karena minat tinggi yang membuat anak mampu melakukan sesuatu sekalipun walaupun tidak memiliki bakat. Karena kalau kalian pernah dengar kata-kata kayak kerja keras dapat mengalahkan bakat itu sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar karena bakat-bakat itu kan dari Tuhan ya. Nah jadi kita tuh cuma bisa mengimbanginya. Contohnya itu ada Ronaldo sama Messi. Yang dimana Ronaldo itu kerja keras dan Messi itu udah punya bakatnya langsung dari Tuhan gitu kan. Nah adanya tuh kerja keras juga bisa mengimbangi bakat sekalipun. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya udah dijelaskan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum